Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Abidah dari Prodi PAI kelas A2 akan menjelaskan tentang pengantar studi Islam, yang mana kali ini saya akan menjelaskan tentang bab yang ketiga, yakni tentang objek studi Islam, akidah dan syariah. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada bab kedua tentang sejarah Islam mengalami perkembangan yang luar biasa dari masa awal Islam hingga pada masa modern. Begitu juga telah dijelaskan pada bab yang pertama, yaitu tentang perbedaan umat Islam dalam memahami ajaran Islam. Perbedaan itu tidak lepas dari perbedaan umat Islam di dalam memahami objek kajian Islam yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya merupakan objek kajian Islam. Maka pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang kajian Islam tersebut. Yang pertama yaitu ada pengertian akidah. Yang kedua tentang pengertian syariah. Pengertian akidah. Kata akidah dalam bahasa Arab diambil dari kata dasar aqada, yaqitu, aqdatan, aqdan, aqidatan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian. Adapun pengertian akidah sebagai berikut. Akidah secara istilah atau dalam agama berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, tidak dicampuri atau tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, akidah juga berarti yang dipercayai hati. Kata akidah ini juga seakar dengan kata al-aqdu yang memiliki arti yang sama dengan kata satu, ikatan, yang kedua pengesahan, yang ketiga penguatan, yang keempat menjadi kokoh, kuat, yang kelima pengikatan dengan kuat, yang keenam pengokohan dan penetapan. Sementara itu, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazair, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrahnya. Kebenaran itu dimunculkan oleh manusia dalam hati, diyakini kebenarannya secara pasti, secara tidak ditolak, secara global. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Mahmud Shaltut, mantan rektor Al-Azhar Mesir, juga mendefinisikan akidah sebagai suatu sistem kepercayaan dalam Islam dan diyakini sebelum apapun dan sebelum melakukan apapun tanpa ada keraguan sedikit pun dan tanpa ada unsur yang mengganggu kebersihan keyakinan tersebut. Yusuf Al-Qaradawi menguraikan beberapa prinsip akidah,
Di antaranya yaitu: 1. Tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Yang kedua, mendatangkan ketentraman jiwa. Yang ketiga, menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Uraian di atas senada dengan yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar di Mesir, bahwa apabila akidah telah tumbuh pada diri seseorang, maka tertanamlah dalam jiwanya keyakinan bahwa hanya Allah hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang paling berkuasa. Dalam akidah tersebut ada ruang lingkup pembahasan akidah, bisa diklasifikasikan kepada ilahiyat, yaitu tentang pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang nubuat, yang mana nubuat ini pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu tentang ruhaniyah. Ruhaniyah ini apa? Yaitu tentang pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. Sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil nakli. Selanjutnya yaitu pengertian dari syariah. Kata syariah tersendiri bermakna jalan, tempat keluarnya air untuk minum. Murid alma. Dalam kajian hukum Islam, syariah juga diartikan sebagai segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Menganggap ada bagian dalam syariah yang tidak memadai akan dituduh bid'ah oleh mayoritas umat Islam yang menyampaikan atau yang meyakini bahwa keseluruhan syariah bersifat ilahiyat. Perlu kiranya kita memahami bahwa syariah bukanlah hukum yang semua prinsipnya khusus dan aturan rincinya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada proses ijtihad dan interpretasi Al-Quran Al-Quran dan Al-Hadis yang di dalamnya juga dilakukan oleh para sahabat Nabi dan ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abdul Yusuf Ali, sebagaimana dikutip oleh Rivyal Ka'bah, memaknai syariah ini sebagai the right way of religion, yang lebih luas maknanya dari sekedar ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah merupakan ad-din itu sendiri yang meliputi kekuasaan, pemerintahan, hukum, dan peradilan. Syariah dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri'. Maka dalam membahas syariah diawali dengan membahas tasyri', yang mana tasyri' sendiri adalah menciptakan dan menerapkan syariah. Dalam kajian hukum Islam, tasyri' sering didefinisikan sebagai penetapan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah atau dengan Tuhannya maupun dengan umat manusia lainnya.
Tasyri' juga dibagi menjadi dua bentuk. Ada tasyri' samawi dan tasyri' wad'i. Tasyri' samawi adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tasyri' wad'i adalah penentuan hukum yang dilakukan para mujtahid. Lebih jauh lagi, Al-Khudhari sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka'bah membagi perkembangan hukum Islam ke dalam 6 fase tasyri', yang mana memiliki ciri dan karakter tersendiri, yaitu yang pertama, ada fase kerasulan Nabi Muhammad SAW di mana segala sesuatu tentang hukum Islam dirujuk ke Nabi sendiri. Yang kedua, fase para sahabat Nabi yang senior. Mulai sejak kematian Nabi, wafatnya Nabi hingga akhir masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu fase sahabat Nabi yang junior. Dimulai pada masa dinasti Umayyah hingga lebih kurang 1 abad setelah hijrah. Yang keempat, fase fikhi menjadi ilmu tersendiri yang mana dimulai dari awal abad kedua hijrah hingga akhir abad ketiga. Yang kelima, fase perdebatan dalam berbagai permasalahan di antara para fuqaha, yang mana dimulai dari awal abad keempat hijrah hingga akhir masa dinasti Abbasiyah dan penaklukan Tartar pada abad ke-7. Yang keenam yaitu fase taklid, yang mana dari kejatuhan dinasti Abbasiyah hingga sekarang. Selanjutnya pada akhir abad ke-8 atau awal ke-9, hukum Islam dulu identik dengan syariah, yang mana mengartikan syariah sebagai hukum Islam dalam kualitas ilahiyat. Syariah juga termasuk wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang akhlak dan syariah, akidah dan syariah dalam objek studi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.